Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Kristina dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau akan melakukan proses pemeriksaan fisik pada sistem pencernaan terutama pada bagian abdomen serta melakukan proses perawatan pada kolostomi. Selamat menyaksikan. Kita masuk, yang pertama itu adalah pemeriksaan fisik pada sistem abdomen. Pemeriksaan fisik pada abdomen ini bertujuan untuk memeriksa apakah adanya gangguan pada sistem abdomennya. Nah, prosedurnya itu ada 4 cara. Yang pertama itu ada infeksi, yang kedua itu auskultasi, yang ketiga dan keempat itu adalah perkusi dan palpasi. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Sore. Perkenalkan Ibu, nama saya Cica Kristina. Ibu bisa panggil saya Cica. Saya adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Riau yang dinas di ruangan ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa, Bu? Tiara. Oh, Ibu Tiara. Maunya dipanggil Ibu siapa, Bu? Tia aja. Nah, baiklah Ibu Tia. Gimana kabarnya sekarang, Ibu? Kurang sehat. Perut saya serasa bega gitu. Oh, perut Ibu terasa penuh gitu ya, Ibu? Iya, penuh. Nah, gimana kalau sekarang kita melakukan pemeriksaan fisik pada perut Ibu? Ini bertujuan apakah perut Ibu ini ada gangguan atau tidak. Ini tidak lama kok Ibu, sekitar lebih kurang 15 menit. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu. Baik, sebelum kita melakukan tindakan, kita melakukan privasi kepada pasien dengan cara menutup tirai. Kemudian kita mencuci tangan dengan cara 6 langkah. Nah, selanjutnya kita bertanya kepada pasien, Ibu, sebelum kita melakukan tindakan, apa ada yang ingin Ibu tanyakan terlebih dahulu? Tidak ada. Nah, baik Ibu. Nah, kita melakukan tindakannya dengan posisi berbaring telentang. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Nah, kakinya kita tekuk ya Ibu, biar Ibu lebih nyaman sedikit. Baik. Baik, sesuai dengan prosedur, yang pertama yang kita lakukan adalah infeksi. Kita lihat warnanya antara kiri dan kanan, apakah ada perbedaan atau tidak. Terus kita lihat antara kanan dan kirinya simetris atau tidak. Terus kita juga bisa lihat apakah di kulit abdomennya terdapat hematom atau tidak. Terus kita lihat juga apakah terdapat luka lecet atau tidak. Pemeriksaan auskultasi pada pasien yang meliputi 4 kuadran, kuadran kanan atas, kuadran kanan bawah, kuadran kiri atas, dan kuadran kiri bawah. Sambil kita melakukan pemeriksaan pada bising usus pasien. Kita auskultasi di kuadran kanan atasnya dan kanan bawah. Sambil kita lihat pemeriksaan bising ususnya apakah normal atau tidak. Setelah kita melakukan auskultasi, kita melakukan palpasi pada pasien, yakni meraba pada tubuh pasien. Sebelum kita melakukan palpasinya, kita harus menggosokkan terlebih dahulu tangan kita agar suhu tangan kita itu sama dengan tubuh pasien. Nah, selanjutnya baru kita melakukan palpasi. Sakit Bapak? Sakit Bapak? Sakit Pak? Sakit Pak? Nah, selanjutnya itu kita melakukan palpasi superficial dan dalam pada pasien. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kita melakukan palpasi pada appendicitisnya, apakah ada inflamasi atau tidak. Posisinya itu dari pusat dan sias. Kita ambil sepertiganya, kita tekan. Nyeri Bu, kalau ada nyeri berarti dia ada appendicitisnya. Nah, selanjutnya kita melakukan palpasi pada heparnya. Posisinya itu tangan kiri kita di bawah, ini tangan kanan kita tekan. Tarik nafas, lepas, tarik nafas, lepas. Nah, kita lihat apakah teraba atau tidak. Terus apakah pasien itu terasa nyeri atau tidak. Terus kalau teraba heparnya, kita hitung panjang heparnya. Nah, selanjutnya itu pemeriksaan lien. Ini tangan kanan kita di bawahnya, di sini kita tekan. Kita tekan. Nah, kita lihat kalau teraba kita lihat permukaannya, terus kita hitung juga. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan palpasi pada ginjalnya di antara kiri dan kanan. Yang pertama itu di bagian kanan, kita di bagian belakangnya kita tekan.
kemudian dibagi, begitupun sebaliknya di bagian kirinya. Nah, kita lihat apakah pasien itu merasakan nyeri atau tidak. Selanjutnya kita melakukan perkusi pada pasien di 4 kuadrannya. Apakah timpani atau peka. Nah, selanjutnya kita melakukan perkusi pada heparnya dari bawah ke atas. Kita perkusi sampai bunyinya dari timpani ke peka. Nah, di sini bunyi peka, terus di bagian atasnya kita perkusi juga sampai bunyinya itu berubah ke dullness. Nah, ini batas di sebelah kanannya. Selanjutnya itu di batas sebelah kirinya. Tuh, sampai berubah ke peka. Kemudian di bagian atasnya juga kita perkusi sampai berubah ke bunyi peka. Nah, ini batas heparnya. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan apakah pasien terdapat asites atau tidak dengan cara kita perkusi dari atas ke bawah. Kita dengarkan bunyinya apakah ada perubahan dari timpani atau peka. Kalau dia peka berarti adanya asites. Terus selanjutnya kita miringkan pasien, kemudian kita melakukan perkusi dari bawah ke atas. Kita dengarkan juga bunyinya apakah ada perubahan dari timpani atau peka. Nah, kalau bunyinya peka berarti pasien mengalami asites. Nah, selanjutnya itu kita melakukan tes shifting dullness. Caranya itu tangan pasien kita letakkan seperti ini. Kemudian kita melakukan perkusi, kita lihat apakah ada perjalanan gelombang cairan atau tidak. Nah, ini tes shifting dullness ini dilakukan pada asites berat. Kita melakukan pemeriksaan ileocyte sign. Caranya itu kita angkat tungkainya, kemudian kita tahan apakah pasien mengalami nyeri atau tidak. Nah, selanjutnya itu kita angkat ke atas, kemudian kita putar seperti ini apakah pasien mengalami nyeri atau tidak. Nah, selanjutnya setelah itu kita rapikan pasien, kita pakaikan baju pasien, kemudian kita rapikan, kita pakaikan bantal kepada pasien, kemudian kita rapikan alat-alat, kemudian kita izin kepada pasien. Selanjutnya kita masuk ke dalam perawatan kolostomi. Nah, sebelum kita melakukan perawatan, kita siapkan alat-alatnya terlebih dahulu yang meliputi NaCl, bengkok, terus ada pinset, selanjutnya itu kasa steril, selanjutnya handscoon, selanjutnya kantong stoma dan alat pengukur stomanya. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu dan tidak lupa kita identifikasi pasien. Selanjutnya kita melakukan pengosongan pada kantong stomanya. Kita pasang handscoon terlebih dahulu, kemudian selanjutnya kita ambil bengkok, jangan lupa kita bukakan menggunakan pinset ujungnya, kemudian kita letakkan ke dalam kom, terus kita tekan. Nah, selanjutnya kita tutup lagi menggunakan pinset. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Untuk mengganti kantong stomanya, caranya itu kita ambil bengkok, kita letakkan di sini, kemudian kita ambil kasa yang telah diisi cairan NaCl, kemudian kita buka dan lem-lem tepinya, kemudian kita masukkan ke dalam bengkok dan kita letakkan. Terus kita perhatikan stomanya apakah mengalami inflamasi atau tidak dengan cara lihat apakah ada merah atau tidak. Nah, selesai itu kita ukur stomanya, diameternya kita ukur, ini diameternya 5 cm,
Kemudian kita ambil kantong stomanya, kita paskan dengan ukuran diameternya, terus kita letakkan di sini. Ya, sudah kita lem. Kemudian selesai itu kita rapikan pasien. Rapikan, kemudian kita buka handscoon. Udah ya. Baik, sekian video saya tentang pemeriksaan pada sistem pencernaan, terutama pada abdomen dan perawatan pada kolostomi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.